Kita kembali lagi. Untuk kali ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya atau paket soal selanjutnya, yaitu TBI P1. Oke, kita langsung mulai saja di bagian pertama, yaitu di bagian structure tadi ya. Oke, untuk soal nomor 1. She didn't like the jacket she put on, so she decided to try blah 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 jacket. Oke, kalau kita lihat dari opsi jawabannya seperti biasa ya, ada another. Kita langsung lihat saja, misalnya titik-titik itu dia diikuti dengan bentuk apa? Oke, jacket berarti kan dia bentuknya adalah singular. Nah, yang mana berarti kan bendanya cuma satu. Nah, ada opsi itu yang bisa diikuti dengan benda yang satu, yaitu bentuk another. Jadi otomatis untuk yang soal satu kita tinggal masukkan di opsi D dengan clue-nya di kata jacket. Oke, kita lanjut lagi ya di soal nomor 2. Oke, my mother bought blah 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 in the store 2 days ago. Oke, kita langsung lihat dari opsi jawabannya. Nah, di antara opsi itu kalian perhatikan ya, itu berarti nanti antara artikel atau quantifiernya tinggal kalian samakan dengan jumlah bendanya. Nah, bendanya kan disitu dia pakai kata dress. Kalau misal dia bendanya cuma satu, maka kita pakai address. Ada nggak? Tidak ada. Nah, kalau misal dia jumlahnya jamak, maka nanti dia di sini saja ya. Kalau dia jumlahnya jamak, maka dia berubah dresses. Maka nanti di antara opsi itu kita bisa pakai some atau many. Oke, tinggal kalian cocokkan saja. Berarti di situ yang cocok ya di opsi berapa. Jadi kita masukkan yang di situ pakai some dresses. Kenapa? Karena dia di sini jumlahnya lebih dari satu pluralnya, maka dia pasti pakainya pakai many. Kalau itu jumlahnya cuma satu, maka dia harusnya pakai dress. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 3. Well, our big family blah 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 has a dream about. Oke, kalau kalian ketemu model soal nomor 3, nah, itu kan ada koma, bla bla bla, koma itu pasti nanti harus diisi dengan bentuk apositif. Oke, tinggal kalian cek kerja, kalau apositif itu bentuknya adalah frasa, maka kita tidak menggunakan yang ada to be, jadi yang B dan delta dan C juga ya, itu dia jelas sama, maka otomatis kita tinggal masukkan yang di opsi A. Karena di sini yang diminta bentuknya apositif itu dia bentuknya frasa, maka hindari kalian memilih yang ada to be ya. Jadi yang B, C, D ada to be was ya, kita coba seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 4. Each student expects bla 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 basketball score. Oke, untuk clue di soal nomor 4, nah itu ada di kata expect-nya. Oke, expect itu merupakan salah satu kata yang diikuti dengan bentuk to infinitive atau to verb. Kalau akan jelas ya di soal nomor 4, clue-nya ada di kata expect, maka tinggal kita masukkan to. Oke, yang ada di opsi berapa ya, seperti itu. Oke, saya rasa tidak ada masalah dengan di soal nomor 4 ya. Oke, kita langsung lanjut lagi di soal nomor 5. Blah blah blah, the test is easy. Most of the students feel difficult in answering the question. Dan kalian perhatikan kalau dari opsi jawabannya itu kan ada because, despite, due to, dan although itu merupakan salah satu konjungsi. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara dengan konjungsi, tinggal kalian cek saja dua kalimat itu dia mempunyai fungsi apa? Apakah dia sebab akibat atau dia pertentangan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari soal nomor 5, tesnya itu kan easy, mudah. Most of the students feel difficult. Sebagian besar studentsnya itu merasa kesulitan. Harusnya kan kalau misal tesnya easy, dia merasa mudah. Tapi di sini dia tesnya mudah, studentsnya merasa kesulitan, maka di situ dia fungsinya ada yang bertentangan. Nah, kalau dia bertentangan, pertama kita bisa pilih ya, yaitu kita pakai despite. Kemudian yang kedua kita bisa pakai all. Nah, sekarang bedanya apa? Kalau kita tinggal langsung memaknakan, maka keduanya itu sama, meskipun atau walaupun. Nah, cuman bedanya apa? Kalau despite itu setelahnya diikuti dengan frasa. Nah, kalau untuk although itu setelahnya itu diikuti dengan kalimat. Nah, kalau kita cek
soal nomor 5 itu kan setelah yang titik-titik diikuti dengan the test is easy. Yang mana itu berarti dia bentuknya adalah bentuk kalimat. Jadi kalau dia bentuk kalimat, maka kita pilih yang bentuknya output. Jadi di situ di opsi data. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6, this brand bags displayed on the clear shop windows are blah blah than your heart. Oke. Clue di soal nomor 6 jelas ya. Ada di kata than yang mana dia menunjukkan perbandingan lebih dari atau komparatif ya. Kalau dia komparatif maka jelas kita pilih yang ada more-nya. Ya. Jadi di situ kita masukkan yang more expensive than karena than itu berpasangan dengan more. Jadi otomatis kita masukkan yang C. Kita lanjut lagi di soal nomor 7. It is. Nah, kalau kalian perhatikan lagi ya, kalian ketemu so dan such. Nah, untuk di soal nomor 7 itu kan di semua opsinya dia ada kata D yang mana dia merupakan kata benda. Maka otomatis kita pasti tidak memakai so. Maka tinggal kita coret yang A. Kemudian tinggal kita masukkan yang such. Nah, kemudian untuk penggunaan such sendiri kalian perhatikan bendanya ini ada berapa? Nah, D itu kan berarti dia cuma satu, ya, singular. Maka otomatis jangan lupa ada artikel ya. Jadi otomatis di situ jawabannya such a bright day. Ya, ingat kalau menggunakan such, cek dulu jumlah bendanya ada berapa. Kalau dia cuma satu, maka harus ada artikelnya. Kalau misal ini jamak, misal days, maka dia tidak akan seperti itu. Oke, jadi saja di soal nomor 7 kita pilih opsi data. Next, nomor 8. Oke, Angel her grandmother well and on every day. Nah, kalian dipilihkan dikasih jawaban, dikasih pilihan jawaban. Ini berarti bentuknya adalah idiom yang mana kalian harus tahu artinya ya. Oke. Pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus tahu dulu konteks cerita dari kalimatnya. Angel bla 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 her grandma. Nah, dari kata lu. Nah, maka otomatis yang maknanya sesuai dengan konteks kalimatnya itu kita masukkan yang look after, karena situ look after maknanya adalah menjaga atau merawat. Jadi Angel merawat neneknya dengan baik seperti itu. Kalau look itu dia bermakna melihat ke dalam atau mencari sesuatu seperti itu. Kemudian kalau look up itu hampir sama ya. Look up itu kayak misal look up dictionary seperti itu, mencari. Kemudian kalau look over itu hampir sama dengan look out ya, seperti itu. Kemudian oke, jadi di situ maknanya sesuai dengan kalimatnya kita pakai yang look after. Jadi di situ di opsi. Next, nomor 9. James not going to the library and kalau kalian ketemu soal seperti ini maka otomatis dia bentuknya adalah elliptical ya. Tinggal kamu samakan aja, tinggal cek di soal nomor 9 itu kan ada James not going. Maka dia bentuknya kan adalah kalimat negatif. Maka kalian tinggal samakan saja, bentuk bentuknya juga harus dalam bentuk negatif. Nah, di antara opsi A, B, C, D dengan susunan yang benar, maka kita pilih yang neither is James. Oke, jadi itu untuk susunannya yang benar ya di opsi benar. Jadi kalau kalian ketemu yang elliptical, kalian cek dulu dia bentuknya. Kalau misal negatif, tinggal samakan aja bentuk negatif. Kalau positif, tinggal samakan bentuk positif. Oke. Untuk yang di soal nomor 10, the flight from Solo to Jakarta is delayed for an hour, bla bla bla, koma. Berarti kan di situ dia bentuk kalimatnya adalah question tag. Tinggal kalian cek saja di dalam soal itu kan ada kata is, yaitu to be ya, itu adalah kuncinya. Nah, kalau seperti ini maka kalian tinggal tarik ke belakang, kalian jadikan lawannya. Kalau di sini positif, maka di sini tinggal dijadikan negatif. Jadi otomatis di sini masukkan yang isn't. Seperti itu. Berarti kita ketemunya di opsi A.
Well, kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya, yaitu di bagian error. Oke, seperti biasa ya, kalau untuk error kita fokus atau kita cari yang salah saja. Ya, yang benar-benar salah itu di bagian mana sih? Oke, kita langsung saja berarti di situ di soal nomor 11. Oke, by the time we arrive at airport, our flight from Jakarta to Singapore has already taken off. Oke, di antara opsi A, B, C, D yang jelas salah itu ada di opsi yang C, S. Kenapa? Karena kita clue-nya ada di kata by the time we arrive. Kalian perhatikan arrive-nya di sini, itu kan berarti dia pakai verb kedua, yang mana konteks waktunya adalah lampau. Jadi otomatis S itu kita rubah menjadi F. Jadi yang salah ada di opsi C. Seperti itu. Oke. Saya rasa itu tidak terlalu susah ya. Kuncinya ada di arrive. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Bunny, whose face looked pale, passed me in front of the office window. Say hello. Oke, untuk yang di soal nomor 12, jelas ya. Nanti itu clue-nya ada di kata window. Kalian perhatikan, di situ kan ada window. Say hello. Oke, kalau kita jabarkan say itu kan dia masuk ke verb satu atau verb ya. Nah, sedangkan without itu diikutinya dengan j. Jadi otomatis kita tidak memakai bentuk verb not atau satu, tapi kita masukkan yang bentuk j. Dan kalau j itu kan berarti dia bentuknya adalah di sini saja ya, verb in. Jadi kita pakai saying hello. Oke, jadi ini pembenarannya. Yang salah di opsi delta. Oke, kemudian untuk nomor selanjutnya di soal nomor 13. Oke, kalau soal nomor 13 kalian perhatikan yang di opsi B ya, itu ada susunan kata. Nah, biasanya kalau susunan kata ini dia masuk ke error, kalian cek dulu karena dia biasanya tentang error ya, antara vertical. Oke, kita cek. Nah, sebelum kita jabarkan ini ya, perlu diperhatikan berarti otomatis susunan kata kita biasanya ngecek pakai disaskom, dan kalian harus perhatikan urutannya, karena kalau tidak urut dengan disaskom maka otomatis susunannya tidak salah. Oke, sekarang kita akan cek. Karena dia artikel maka dia pasti ada di belakang ya. Kemudian red itu dia masuk ke color, big itu masuk ke size. Oke, dari sini saja berarti disaskom itu sudah terbalik ya, maka otomatis di sini kita sudah tahu kalau dia jelas salah. Oke, jadi yang jelas salah di opsi bravo. Nah, kalau misal kita benarkan ya, kita teruskan begini aja. Berarti ini material, di sini dia comfortable, berarti dia sebagai description. Oke, maka harusnya yang pertama adalah ini berarti kan berubah ya. Pertama adalah an. Kenapa? Karena setelah itu diikuti dengan description dulu. An uncomfortable. Kemudian setelahnya desaskom ada bit ya, karena dia size duluan. Kemudian red, color. Nah, baru yang terakhir ada wooden sebagai material. Oke, jadi yang jelas salah tadi di opsi B karena dia terbalik. Jadi sekali lagi kalau kalian ketemu model soal yang desaskom dan dia ada di bagian error, kalian cek pertama kali karena biasanya di situ dia yang rentan. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 14 ya. The members understood why the ship had changed plan in the last minutes. Oke, untuk yang nomor 14 itu kalian perhatikan last minutes ya. Ingat kalau ada frasa ya seperti ini, kemudian dia dihubungkan dengan tanda strip, maka jika penyusunnya itu kata benda, minit itu kan dia kata benda, maka otomatis dia harus dalam bentuk singular, nah atau dalam artian berarti dia kata benda tunggal. Jadi otomatis minutes-nya tanpa s. Jadi langsung penulisnya last minute tanpa s ya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 15. Well, all of the students stay quietly when the teacher explains how to operate the computer. Oke, berarti di soal nomor 15 itu clue-nya ada di
stay itu kan dia merupakan salah satu dari linking verb, ya. Maka otomatis setelah itu diikutinya dengan bentuk adjektif. Nah, kalian cek apakah di situ quietly sudah bentuk adjektif atau belum. Nah, kalau ada we seperti ini maka dia pasti kemungkinan besar mengindikasikan bahwa dia bentuknya adalah adverb, ya. Sedangkan kalau dia linking verb harusnya diikuti dengan adjektif. Maka otomatis di sini kita coret lainnya, maka langsung stay quiet. Cluenya ada di kata stay yang merupakan linking verb seperti itu. Oke, jadi otomatis yang jelas salah ada di opsi bravo seperti itu. Oke, kita akan lanjut pembahasannya untuk P1 ya. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang reading. Di sini sudah ada teks yang disajikan dan ada soal-soal yang harus dikerjakan. Kita langsung bahas nomor 12. Oke, the word stimulating in line and discloses in meaning. Kita mencari di baris kelima. Di sana dijelaskan baris kelima, the word of crucial importance in stimulating economic expansion. Maksudnya apa di sini? Di sini menjelaskan tentang pengenalan ya, pengenalan tentang stimulating economic expansion. Jadi di sini makna stimulating sendiri sama dengan from ya, atau jawabannya adalah nomor 17. Which of the following is not true about the 18 parties and 18 parties in paragraph ini? Dilihat paragraph 1, 2, 3. Ini yang diminta adalah is not true. Langsung saja kita lihat baris ke 17. Baris ke 17, 16 sampai 17 di sana. Setelah kita ada penjelasan schedules were unreliable and words were frequent. Sedangkan di opsi A di situ dituliskan schedules were reliable. Sedangkan di baris 17 tadi unreliable. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang tidak tepat ada di opsi A. Jadi bajunya ada di word unreliable sama irrelevant. 18. Word in the passage just the author outline the main conclusion. Jadi kesimpulan utamanya. Berarti kesimpulannya apa sih? Bacaan tersebut ada di line berapa? Dapat dilihat dari line 3 antara line 3 sampai 7. Itu adalah main conclusion dari teks tadi. Selanjutnya nomor 19. Which is a statement is not mentioned. Jadi yang tidak disebutkan dalam teks tersebut adalah yang D. The United States have already surpassed Great Britain and other countries. Di sana yang A itu ada di baris ketiga benar, yang B di ke-8 benar juga, yang C ada di baris ke-12. Sedangkan yang D kita lihat line 26 ya. Di line 26 itu dijelaskan United States have already surpassed Great Britain in railroad contraction engine. Jadi nggak ada other countries di sana. Sedangkan di opsi D ini ada tulisan other countries. Itu yang tidak benar. Ya. Jawaban yang tepat 19 adalah B. Kemudian yang terakhir the word there in line 5 in first two. Dari sana menggantikan siapa? Line 5 berarti baris kelima. What the influence pengaruhnya, pengaruh mereka. Pengaruh siapa sih? Pengaruh dari railroads. Jadi subjeknya di sana adalah railroads. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Oke, terima kasih untuk reading hari ini. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ya untuk B4. B4 nomor 1. We go 3 questions. 1 was for me, blah 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 was for Jane, and blah 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 was for John. Di opsi kelima ini ada another, ada dia, dan others. Sekarang kita pahami dulu fungsinya masing-masing ya. Kita isi yang apa ini kira-kira nantinya. Another, kalau dia sebagai adjektif, dia bisa diikuti oleh benda atau noun ya. Kemudian another juga boleh langsung diikuti oleh verb kalau dia sebagai pronoun. Yang kedua, kalau kita mau di other, beda sama another ya. Di other itu
jamak ataupun tunggal, gitu ya. Jadi dia boleh semuanya tunggal, semuanya jamak. Tapi kalau another sudah pasti tunggal. Gitu. The other kalau sebagai adjective dia diikuti oleh benda tunggal. Kalau dia jamak dikira benda jamak. Karena di sini di soal ini kita tidak sedang membahas tentang adjektifnya, tapi pronomennya. Kenapa? Ini ada bahasanya dari sini. Karena dia posisinya sebagai pronoun, kita akan cari jawaban di sini aja ya. Ada 3 way jackets, one was for me, another was karena tunggal ya, for Jane, and the other was for John. Kenapa yang kedua harus pakai the other? Karena spesifik, sebelumnya sudah dijelaskan miliknya James. Nah, kalau kita membahas sesuatu yang spesifik, pasti pakai the. Ada the other. Kenapa nggak sama-sama another? Karena sudah spesifik. Yang terakhir harus pakai the. Nomor 2, no sooner bla 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 then the rain started. Nah, ini ada no sooner di awal kalimat, di mana no sooner itu adalah kata atau kalimat negatif. Ini nanti harus dirubah ya pola kalimatnya menjadi bentuk inflection atau inversi. Jadi nanti harus dibalik struktur kalimatnya. Yang dibalik struktur kalimatnya itu ada di opsi C dan D. Sekarang kita tinggal lihat
negatif harus jadi positif seperti itu kan ya. Oke, positifnya untuk kedua adalah did he. Ini sama-sama kok dua, gitu ya. Jawabannya yang tepat ada di opsi B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Di situ kalian langsung fokus ke keywordnya. Di situ ada just. Jadi prinsipnya sama seperti parallelism, harus setara. Kata setelah kondisi ini harus setara. Kalau misalnya di sini noun, maka jawaban yang benar juga adalah noun. Nah, dari opsi tersebut, dari 4 opsi tersebut, di situ ada cabbage yang merupakan noun, maka langsung bisa kita ketahui bahwa jawabannya adalah cabbage. Di sini noun, di sini juga harus noun. Oke. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya, nomor 12. Di awal kita langsung ketemu dengan yang namanya hardly. Nah, kalau misalkan kita ketemu dengan hardly, bisa kita ketahui bahwa ini merupakan tipe soal inversi, pola kalimat inversi. Kalau misalkan kalimat normal itu selalu disusun seperti ini, subject plus verb, maka kalimat inversi selalu diawali dengan auxiliary, baru subject, baru verb. Oke? Maka kalau kalian identifikasi dari keempat opsi tersebut, kita langsung bisa kerucutkan bahwa jawaban yang benar adalah antara A dan B. Nah, antara A dan B yang benar yang mana? Mari kita lihat. Di situ ada auxiliary head. Kemudian subjeknya apa? The meeting. Kemudian verbnya apa? The cancel. Had the meeting been cancelled sesuai dengan opsi A. Maka jawaban yang paling benar adalah A. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 13. Kuncinya ada di sini, as if. Kalau misalkan kita ketemu as if atau as though, maka itu merupakan tipe soal subjunctive. Kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah di sini ada go, yang merupakan past tense. Nah, kalimat kedua setelah atau kalimat setelah as if, yang ini past tense, harus digeser menjadi past perfect. Oke, maka past perfect selalu ditandai dengan head. Nah, kata setelah head selalu dalam bentuk doktrin, maka yang benar adalah head. Seharusnya ini adalah head. Berhubung ini muncul setelah head, maka harus dalam versi verb. Maka ketika kita lihat di opsi tersebut, adjektif yang benar adalah C yang sesuai. Oke. Kemudian kita beralih ke soal nomor 14 selanjutnya. Di situ ada turn up, turn on, turn back, and turn down. Mana yang benar? Kita lihat kata-katanya di sini loud. Kalau misalkan di sini loud, ini kan dia konteksnya meminta ya, meminta please mohon bla 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 the music. The music is too loud, terlalu keras. Maka logikanya kita diminta untuk menurunkan volumenya. Maka yang paling tepat adalah turn down. Mohon turunkan volumenya karena musiknya terlalu keras. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi D. Oke, kemudian kita nomor terakhir, kita sampai pada nomor terakhir, nomor 15. Di situ kalau misalkan kita lihat dari keempat opsi ABCD, bisa kita identifikasi bahwa itu merupakan tipe soal elliptical construction. Berhubung kalimat sebelum N adalah kalimat positif, maka jawabannya, pola kalimat jawabannya antara ini 1 dan 2. Sekarang kita bedah aja satu persatu. Kita mulai dari opsi A. Di situ
ada so, oke, ada is, oke, ada the exterior atau subject. Nah, ini sudah sesuai. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi A. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal error recognition. Langsung saja ke nomor 16. Fokus ke opsi D. Di situ ada a good news. Nah, kenapa a good news ini bermasalah? Karena kata kuncinya adalah ini, news. News merupakan angka terbenam atau kata benda tak terhitung. Dan kata benda tak terhitung atau angka terturunan nggak pernah memerlukan yang namanya artikel. Maka jawabannya adalah opsi D. Kemudian lanjut ke nomor 17. Di situ kata kuncinya adalah main. Apabila kata setelah main adalah verb, maka verb tersebut harus dalam bentuk verb in. Ini rule wajib. Maka kalau di sini salah, seharusnya adalah oke, maka jawabannya adalah A. Kemudian kita beralih ke nomor 18. Kebalikan dari my, plan di sini sebagai kata kunci selalu diikuti oleh to infinitive. Maka renting salah, seharusnya adalah to rent. Selalu diikuti oleh to plus verb not. Ini juga merupakan rule yang ada harus ingat. Maka jawabannya adalah B. C. Kemudian kita beralih ke nomor selanjutnya, nomor 19. Di situ adik-adik fokus saja ke opsi A. Di situ ada whom. Nah, karena kata setelah whom adalah verb, maka whom seharusnya tidak terletak di sini, tetapi bisa diganti dengan whom selalu diikuti oleh subjek, bukan verb seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah opsi A. Oke. Kemudian terakhir di situ kata kuncinya adalah one of. Kata benda setelah one of selalu dalam bentuk plural atau jamak. Maka yang benar di sini harus ada tambahan s untuk menunjukkan bahwa si student ini merupakan kata benda jamak atau banyak murid. Maka opsi yang paling benar adalah A. Oke, cukup sekian pembahasan tes bahasa Inggris kali ini. Kemudian diskusi akan kita lanjutkan di grup WA masing-masing. Kalau misalkan teman-teman ada hal yang kurang jelas atau sesuatu yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu untuk tanya, karena kami siap menjawab. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, and